Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kevlo. Oke teman-teman, kita udah sampai juga ya nih di part 11. Jadi part 11 ini hampir kayak ending-endingnya gitu. Bentar lagi kita ke part 13. Bagi kalian yang belum dengar part 1 sampai 10, aku sangat sarankan supaya kalian dengar karena ceritanya ini sangat-sangat berkaitan sekali. Jadi supaya kalian gak salah paham dengan cerita ini dan supaya tidak menerka-nerka apa sebenarnya yang terjadi sebelumnya, dan aku sangat sarankan kalian dengerin part 1 sampai 10-nya dulu. Oke, kita langsung aja ke part 11. Tiga belah sejarah. Banyak kejadian yang sudah aneh alamin selama menulis cerita ini. Dan memang kebanyakan dari pengalaman yang sudah terjadi semuanya adalah di luar logika nalar manusia biasa. Entah ini hanya kebetulan atau memang sudah disengaja bagi Ane pribadi. Sekali lagi, semua ini terasa ajaib di antara percaya dan gak percaya. Bukan karena nyaman ya. Jujur kalau Ane bisa berhenti, Ane pengen berhenti sekarang juga. Kedepannya Ane gak bakalan memaksa pembaca untuk mempercayai sepenuhnya tentang apa yang bakal Ane coba sampaikan. Karena sekali lagi, hal-hal yang sudah berbau metafisika atau gaib memang sangat sulit untuk dijelaskan. Ambil pelajarannya saja dan jangan terbawa arus untuk masuk lebih dalam. Melebihi apa yang akan Ane sampaikan di cerita ini. Jujur aja, selama Ane bekerja di mantan perusahaan Ane dulu, tidak sedikit pun Ane atau teman-teman mencoba untuk mencari tahu tentang asal-usul bangunan tersebut. Bukan karena menutup mata dan telinga, tapi semuanya kenyataan di sana mungkin terlalu kelam bagi kami manusia biasa yang hanya bisa menebak tanpa sebuah titik pasti. Begitu juga awalnya Ane nulis cerita ini. Sedikit pun Ane masih gak tahu banyak tentang sejarah bangunan itu. Lebih baik untuk tidak tahu sama sekali daripada menyalahi kodrat yang melebihi batasan. Bukankah begitu? Perkenalkan, nama saya Langgeng. Kalian boleh mengenal saya dalam cerita ini, tetapi jangan pernah sekalipun kalian mencoba menyebut nama saya atau menebak persepsi tentang saya di kehidupan nyata. Karena sudah digariskan dalam persetujuan antara saya dan Bu Sumina, beberapa manusia sudah dipilih untuk menceritakan kisah ini. Sebuah kisah yang sudah terkubur lama oleh waktu. Dan mungkin sudah saatnya kebenaran harus diungkapkan. Sekali lagi melalui sebuah keajaiban, Ane diperbolehkan kembali melintasi ruang dan waktu, menuju ke banyak experience metafisika yang kemudian membukakan mata Ane sisa cerita. Ya, entah bagaimana semua ini bisa terjadi. Waktu itu Ane bisa bertemu dengan seseorang pria berbadan tinggi, besar dan tegap, dengan rambut panjang hampir sepinggang. Satu sosok yang bisa Ane bilang sangar, sesangar-sangarnya manusia deh pokoknya. Dari kejauhan, raut mukanya terlihat bahwa pria ini adalah orang yang ramah. Tetapi terkadang dia memberikan pandangan mata tajam ke Ane waktu Ane diam-diam perhatiin dia. Mungkin karena baru pertama kali ketemu ya. Yang akan membuat ciut nyali seorang seketika. Tambahan, di bawah mata pria ini ada semacam kodet hitam ala tentara gitu. Jadi agak merinding disco juga waktu itu. Satu hal yang menurut Ane agak janggal, karena di pertemuan ini Ane bertemu dengan orang yang berpakaian adat seperti salah satu suku di Kalimantan. Sedangkan Ane berpakaian normal apa adanya, seperti orang zaman sekarang. Celingak-celenguk, Ane bingung mau ngapain. Gak mungkin juga Ane yang salah kostum. Akhirnya Ane beraniin diri buat datengin pria tadi, sekedar buat tanya-tanya atau nyapa aja. Dan untungnya waktu itu bukan cuma Ane aja manusia yang dianggap normal. Di tempat itu dari arah lain Ane lihat ada dua orang manusia yang berpakaian normal tentunya. Datang menghampiri sosok pria tadi berbarengan dengan saya. Dan ya, hari itu adalah hari pertama saya bertemu dengan sosok yang kemudian kita kenal baik. Beliau dengan nama Langgeng. Di samping itu ada juga Om Hao dan Mbak KJ, dua orang tadi yang juga mendapati kesempatan untuk bertemu langsung dengan Langgeng.
Empat pria dengan latar belakang yang tidak pernah diketahui satu sama lain, seperti sudah ditakdirkan untuk berkumpul menjadi satu. Intinya kami cuma sekedar ngobrol aja di situ. Dan setelah obrolan yang bisa dibilang sangat panjang untuk mengenal satu sama lain, kami selalu menemukan satu kesamaan yang menurut Ane sendiri super ajaib. Kami semua lahir di tanggal yang sama, tanggal 13. Hanya saja terpaut di tahun yang berbeda. Ya ampun, teman-teman, kalau kalian boleh dengar, aku yang baca cerita ini, aku pun lahir tanggal 13. Apakah... Oke, kita lanjut ceritanya. Entah ada apa dengan semua ini, tapi sekilas Langgeng berkata kepada kami semua, kalian ada di sini karena kalian adalah 13, 13, 13. Sudah digariskan seperti ini. Dan saya akan membimbing kalian semua dalam perjalanan menyelesaikan cerita ini. Tidak banyak percakapan yang sulit untuk kami artikan saat itu. Apa maksud dan tujuan dari perkataan Langgeng langsung dapat kami artikan secara tepat. Lalu, siapa sebenarnya Langgeng ini? Barusan ketemu, sudah main menentukan saja. Sepertinya pemikiran di atas sanggup beliau baca dengan cepat. Beliau bercerita singkat kepada kami dengan penampilan yang berbeda sekarang. Dia pun juga manusia biasa seperti halnya kami bertiga yang mempunyai sisi baik dan buruk. Hanya saja beliau datang ribuan tahun lebih lama dari kita. What? Seketika itu Ane sedikit berpersepsi bahwa beliau memang bukanlah manusia biasa mungkin. Malah sekilas lebih mirip seperti pertapa yang sangat bijak. Terlihat dari gaya penyampaian beliau. Beliau juga bercerita lagi bahwa dulunya beliau mengaku memilih jalan untuk moksa selama kehidupannya. Semacam bertapa untuk sebuah keabadian, kalau gak salah ya, untuk dapat bersinergi dengan alam. Dan banyak hal lain yang kemudian membukakan pandangan kami tentang apa yang pernah terjadi di zaman dahulu di bangunan itu. Karena kebetulan Langgeng pun juga tinggal di bangunan itu sampai sekarang. Langgeng menunjuk kami bertiga untuk mengeksekusi apa yang beliau dan satu sosok bernama Ibu Simina coba sampaikan. Ditunjuk jarinya ke arah Ane oleh beliau. Kamu sudah terpilih sebagai eksekutor utama dalam semua perjalanan ini. Jujur, waktu itu Ane ngerasa takut banget sampai sekarang. Ampun, eksekutor apa lagi? Dari awal Ane udah coba buat gak nerusin lagi ini cerita. Kalau udah masuk ke hal-hal yang nyatanya lebih jauh dari batasan Ane sebagai manusia normal. Padahal di dalam lubuk hati Ane yang paling dalam, Ane juga adalah punya rasa penasaran akan sejarah bangunan yang Ane sendiri tidak pernah tahu asal-usulnya. Ketakutan adalah jelas sebuah kekacauan yang berkecamuk di dalam diri Ane. Gimana kalau bla 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 bla? Gimana kalau bla 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 bla? Banyak sekali kegundahan yang pengen Ane sampaikan waktu itu. Tapi sekali lagi, baik Langgeng, Om Ao, dan Mbah KJ meyakinkan saya untuk mengambil amanah ini. Insya Allah, semua akan baik-baik saja selama 13 mengikuti alurnya. Begitu pula dengan Om Hao dan Mbah KJ. Mereka pun juga ditunjuk oleh Langgeng untuk sebuah misi yang sama dengan tugas berbeda yang sama beratnya. Om Hao sebagai perantara, juru bicara antara manusia dengan penunggu astral di kantor lama Ane. Sehingga kedua belah pihak bisa saling mengerti. Dan Bakaji sebagai sosok yang menengahi serta mengontrol kondisi publik antara manusia dengan manusia. Sementara Ane sendiri hanyalah butiran debu yang gak ngerti apa-apa dan harus menyenergikan semuanya ke dalam pesan tulisan. Dalam perjalanan pun kita tidak akan pernah bisa bertemu langsung hingga part 13 ditulis. Dan tidak banyak obrolan di antara kami, seperti semuanya sudah terhubung secara batin akan tugas ini. Mungkin saja penolakan adalah sebuah penghinaan untuk sebuah amanah kisah yang mungkin akan terdapat pesan moral di dalamnya. Dan sekali lagi, menjadi yang terpilih adalah sebuah tanggung jawab besar. Di hari itu, bahkan jauh sebelum itu, 13
Semuanya sudah digariskan tanpa adanya kesengajaan. Sang pembawa pesan untuk menyampaikan sebuah pesan dan kisah nyata dari jauhnya batasan memori ruang dan waktu. Dengan bantuan Om Hao dan tentunya para rasa penasaran Ane yang tak terbendung, Ane dibuang begitu saja ke dimensi lain. Entah nantinya Ane bisa kembali lagi atau enggak, Ane udah gak peduliin lagi. Semua pesan yang Ane terima, Ane coba buat visualisasikan dengan bahasa Ane sendiri. Ya Ane ingat jelas waktu itu, Ane lagi tidur sandaran aja tuh di bawah pohon besar, lengkap dengan suara hembusan angin dan bisikan natural alam yang Ane dengar samar-samar dari tidur Ane. Tapi suara alam sepertinya masih kalah bising dengan suara lain di sekitar yang membangunkan tidur nyenyak Ane. Sial, gak tahu orang lagi tidur. Apa ya? Ganggu aja. Samar-samar ketika Ane membuka mata yang masih setengah sadar ini, tebasan kapak dan golok meluncur tepat di hadapan Ane. Belum sempat menghindar karena kondisi yang masih setengah sadar, tebasan tadi seolah menembus kepala Ane gitu aja. Herannya, kok Ane gak ngerasain sakit sama sekali? Darah pun juga gak ada. Bahkan Ane ngerasa orang-orang di situ malah sama sekali gak ngelihat Ane. Apakah Ane waktu itu sudah menjadi bagian dari yang tak kasat mata juga? Gila, Ane bisa gila lama-lama. Ane celingukan sambil cek keadaan sekitar, dan hampir sekeliling Ane hanyalah sebuah tanah lapang dengan semak belukar dan rawa di sekitar Ane. Orang-orang di sekitar situ pun juga berpakaian aneh-aneh. Apa ini lagi ngetrennya versi kultur ya? Mengingat perjumpaan dengan langgeng tempo hari. Seperti halnya manusia normal dan sekedar memastikan keadaan, Ane cek HP di kantong dan jelas tertulis di layar tanggal yang tertera adalah sekian-sekian tahun 1950. Seketika Ane teringat dengan pembicaraan 13 tempo hari. Apakah ini maksud dari semua pertemuan itu? Apakah ini peran Ane sebagai eksekutor yang dilempar ke sana kemari demi sebuah catatan sejarah yang belum terungkap sampai saat ini? Ya, inilah daerah tempat bangunan yang ada di cerita yang Ane tulis pada sekitaran tahun 1950-an. Tidak seperti sekarang ini. Daerah ini waktu itu hanyalah daerah terlantar yang belum berpenghuni. Sekelompok orang terlihat sedang membersihkan area itu. Sepertinya akan mulai dibangun peradaban di daerah ini. Sebuah pohon besar berdiri di tengah semak belukar dan rawa-rawa. Tebasan demi tebasan dilayangkan warga guna merobohkan pohon besar itu berada. Ane masih terduduk diam sambil memandang ke sekitar. Benar-benar, pohon yang Ane pakai buat bersandar ini sangatlah besar dan kesannya super angker. Tuh Ane juga ngerasa yakin gak bakalan bisa dilihat oleh mereka semua. Beneran, rasanya jadi kayak tak kasat mata itu sepi banget. Ane beranjak dari tempat tadi dan memandang sekitar. Sampai tatapan Ane tertuju pada seorang kakek tua yang sedang menggerutu sendiri di dekat rawa. Penampilannya sekilas hampir mirip seperti langgeng. Ane samperin aja tuh kakek. Siapa tahu aja ya kan, mudeng sama omongan saya. Dan Ane pun duduk di samping kakek tadi buat mastiin doi bisa ngelihat Ane atau enggak. Ane tepukin tangan Ane di depan mukanya dan gak ada respon menandakan doi tahu gak ada Ane di dekatnya. Tempat hitam atau angker dirusak tanpa permisi, tutur si kakek tadi tiba-tiba. Sekilas, pohon yang ada di depan Ane ini kayaknya emang bukan sembarang pohon. Kalau ada yang tahu pohon gede di sekitaran kampus UGM yang konon udah jadi urban legend di sana, kira-kira seperti itulah bentuknya. Terkesan sangat angker, dan dari setiap batangnya seperti ada sesuatu dengan energi besar yang gak bisa Ane lihat di situ. Sini nak, saya beritahu. Si kakek menoleh ke Ane dan seketika Ane kaget. Kalau kakek tadi bisa lihat Ane, berarti kakek itu sepertinya juga bukan. Tapi ya sudahlah. Seenggaknya bukan Ane sendirian aja yang tak kasat mata di sini. Iya mbah, ada apa ya? Jawab Ane dengan nada agak terbata-bata. Itu orang-orang di sana
lagi diliatin sama ratusan monyet di pohon itu. Apa kamu lihat, nak? Monyet apa ya, Mbah? Kok saya tidak melihat apa-apa di sana? Waduh, kamu kurang berilmu. Padahal itu raja dari pasukan monyet tadi lagi ada di sebelahmu. Gak perlu kamu lihat ke samping daripada kamu pingsan. Badannya besar seperti raksasa hitam, bermata merah, lagi marah sama orang-orang yang ngusir rumahnya. Ane masih mencerna setiap deskripsi si kakek tentang sosok yang ada di sebelah Ane tadi. Apakah ini si raja yang ada di bangunan tempat Ane ceritain? Gumam Ane dalam hati. Kalian sudah mengusir saya. Jangan pernah berharap sampai kapanpun saya dan teman-teman saya tidak akan pergi dari sini. Satu teriakan keras terdengar dari sebelah Ane, terdengar dari sang raja yang membangkitkan refleks Ane untuk bangun menoleh ke samping. Benar adanya, sosok yang sangat tinggi, besar, berbulu lebat dengan mata merah, menatap Ane dengan penuh amarah. Wajah yang sangat sulit untuk Ane deskripsikan membuat Ane pingsan seketika itu juga. Seketika alam bawah sadar Ane bereaksi dengan sangat cepat. Waktu Ane gak sadarkan diri, banyak sekali suara-suara yang mencoba masuk ke pikiran Ane. Satu suara seperti memimpin suara dari jerit-jeritan yang terdengar tadi. Jadilah aku, nak, dan kamu bakalan tahu semuanya, bisik suara tadi sambil menangis. Dan untuk semuanya, mohon jangan terlalu jauh masuk ke dalam pesan atau ilustrasi yang coba disampaikan sosok ini. Tidak perlu gempar dibicarakan, cukup dimengerti dalam hati saja. Mulai saat ini sampai part terakhir nanti, Ane selaku penulis tidak bisa menjamin apapun bagi pembaca dan pendengar yang kepo akut, baik dari segi bangunan atau sosok sensitif di dalamnya. Karena pesan ini sudah digariskan untuk disampaikan dengan alur 13-13-13 sesuai amanah beliau. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumina. Waktu membaca pesan ini, saya yakin akan banyak sosok-sosok yang muncul dari sana di sekitar kalian semua. Tapi saya akan selalu ada di samping kalian semua. Abaikan jika ada gangguan, karena itu sudah pasti. Saya mencoba melindungi kalian dari hal yang jahat. Atas persetujuan langgeng, perkuatlah iman kalian dan akan saya ajak kalian semua melintasi ruang dan waktu untuk melihat apa yang pernah terjadi dengan diri saya, salah satu anggota keluarga tak kasat mata. Sesosok wanita membangunkan Ane dari ketidaksadaran Ane setelah teriakan kencang si raja pohon besar tadi. Dan sekali lagi Ane bingung, hampir di tempat yang sama. Hanya berbeda situasi kali ini. Tempat yang tadinya sepi, perlahan sudah ditumbuhi peradaban manusia. Saking bingungnya, Ane sampai gak terlalu merhatiin siapa yang bangunin Ane tadi. Sesosok wanita yang dengan aksen Jawa kental memberikan senyuman kecil dan menolong Ane untuk bangun dari posisi Ane sekarang. Mohon maaf kalau bahasa kerama Jawa Ane gak agak kacau. Kula Sumina, monggo nderek kula dik. Kula ajak belet dalam kula rumiyin. Kula kalian lare-lare saget mirsani pajang dengan Bapak mboten saget. Saya Sumina, ayo ikut saya dik. Saya ajak masuk ke rumah saya dulu. Saya dan anak-anak saya bisa lihat kamu. Cuma bapak yang gak bisa, tutur Ibu Sumina ramah. Dan sekali lagi Ane sadar masih menjadi tak kasat mata di kehidupan ini. Karena bahasa Jawa kerama halus Ane gak bagus, Ane jawab ke Ibu Sumina dengan bahasa campuran sekenanya. Nggih bu, menawi mboten merepotkan. Baik bu, kalau tidak merepotkan. Diajaknya Ane ke rumah Ibu Sumina, sekilas tidak terlalu besar memang. Bahkan bisa dibilang tidak layak huni. Tapi di halaman depannya Ane bisa lihat 4 anak kecil lagi main bareng mainan tradisional Jawa di sana. Sekali lagi Ane melintasi mereka. Mereka tersenyum bersorak dan kemudian melanjutkan permainannya lagi. Itu anak-anak dik, semisal kamu gak capek, kamu bisa main bareng mereka. Tidak usah bu,
Saya sama Bu Sumina saja. Daripada saya kesasar nanti malah repot. Tahu kan maksud kesasar di sini? Ane dipersilakan duduk oleh Bu Sumina di ruangan tengah. Ane pandang sekelilingnya untuk keluarga dengan jumlah 6 orang. Memang sepertinya tempat ini gak begitu memadai. Jauh dari tempat saya tinggal sekarang. Gak bisa Ane jelasin terlalu detail. Intinya baik kondisi rumah atau interiornya bisa dibilang memprihatinkan. Dari kejauhan Ane lihat sosok bapak sedang merenungi, meratapi nasib dengan pandangan kosongnya. Biarpun Bu Sumina sudah bilang kalau bapak tidak bisa melihat Ane tetap gak mau kepo dan jaga pandangan Ane dari beliau. Kamu di sini sebentar ya adik, saya mau pergi sebentar, ditunggu saja, gak bakalan lama. Duh, yang benar aja Bu, sungguh tega dirimu meninggalkan diriku sendiri di sini. Sebenarnya sih Ane gak apa-apa, cuma terkadang takut aja. Berhubung kondisinya Ane lagi transdimensi. Misal ada apa-apa, yang bisa bantu kan cuma Bu Sumina. Dan dengan sangat terpaksa Ane dijawab, "Nggih Bu." Bu Sumina kemudian pergi keluar rumah mengajak serta-merta anak-anaknya. Bukannya gak mau nurutin request Bu Sumina tadi. Pikiran Ane udah buruan parno duluan. Bakalan mantep nih kalau ditinggal sendirian di sini. Kemudian dengan sedikit curian langkah kaki, Ane ikut ngeloyor dari rumah Bu Sumina, semacam sweeper yang lagi ngikutin Dora sembunyi-sembunyi. Karena Ane sendiri juga penasaran, sebenarnya dengan daerah sekeliling sini, secara udah transdimensi, masa gak jalan-jalan kan? Tapi entah kenapa, setiap kali Ane melangkah, hati nurani Ane selalu dibilang kalau ini semua salah. Dari kejauhan, Ane lihat Bu Sumina dengan anak-anaknya datang dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan selalu setiap rumah yang membuka, selalu melontarkan makian kepada Bu Sumina dan anak-anaknya. Ada apa sebenarnya? Ane dekatin lagi, biar Ane bisa nangkap semua inti dari kejadian itu. Dan yang Ane dengar waktu itu, rata-rata seperti Bu Sumina dan keluarga datang dari rumah ke rumah untuk meminjam uang demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka sementara waktu. Tapi tidak ada satupun tetangga yang berbaik hati untuk meminjamkannya. Jujur, Ane gak tega ngelihatnya. Benar-benar salah keputusan Ane untuk ngikutin Bu Sumina, dan Ane memutuskan untuk lari balik ke rumah Bu Sumina sambil menunggu mereka semuanya pulang. Sampainya di rumah Bu Sumina, Ane cuma duduk terdiam sekilas sambil ngelihat si bapak yang dari tadi cuma memberikan pandangan kosong. Ane sudah tidak bisa nebak apa yang jadi beban pikiran bapak waktu itu. Pengen rasanya untuk sekedar menyapa bapak dan membantu. Tapi apa daya, Ane bukanlah makhluk yang nyata waktu itu. Maaf ya dik, saya jadi lama. Silakan dik, ini ada sedikit makanan buat adik, ujar Bu Sumina sambil menyodorkan makanan kecil ke Ane. Tidak usah Bu, buat anak-anak ibu saja, tidak apa-apa, saut Ane meyakinkan. Dan seketika tampang lesu dari anak-anak berubah sumringah sambil berebut dan berbagi makanan tadi. Pemandangan yang benar-benar mengharukan di depan mata Ane saat ini. Tidak usah menangis dik, ya seperti ini keadaannya. Adik tinggal saja di rumah saya sebelum pulang. Nanti ada bakal ketemu sama langgeng dan orang-orang baru di sini. Semisal diizinkan, nanti bapak bakal bisa melihat kamu juga. Seketika, Ane usap mata Ane dan berpikir dalam hati. Aku sedih baca cerita ini teman-teman. Oke, mungkin kita akan lanjut ke part 12, tapi besok. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan.